Bismillahirrohmanirrohim. Baik kawan-kawan, di sini saya akan mencoba menjelaskan step by step merangkai mesin RO8000 GPD menggunakan dua buah pompa multistage CDLF2-22 dengan 4 buah membran 40-42000 GPD. Pertama sekali yang perlu kita buat adalah sebuah rangka untuk tempat kedudukan semua komponen dan material yang digunakan di dalam perakitan mesin RO8000 GPD. Ini adalah bentuk rangka hasil desainku yang terbuat dari bahan stainless steel. Rangka ini punya ukuran dimensi panjang kali lebar kali tinggi adalah 110 cm kali 50 cm kali 150 cm. Berikut ini adalah bentuk ilustrasi tiga dimensinya, semoga kalian bisa memahaminya. Bagi kalian yang tertarik untuk membuat mesin RO ini, kalian bisa menghubungi tukang las kepercayaan kalian dan mendiskusikan video ini kepada mereka sebagai ahlinya. Jangan lupa sesuaikan kedudukan komponen mesin seperti casing membran, lubang dudukan pompa CDLF2, dan lubang kepala housing filter agar komponen yang kalian letakkan semuanya pas dan sesuai seperti yang kalian inginkan. Baik, di sini aku akan mencoba merangkai semua komponen mesin RO8000 GPD ini step by step agar kalian memahami dan jika kalian praktekkan langsung tidak sampai membingungkan kalian. Oke, kita mulai saja ya. Pertama-tama kalian dudukkan casing membran pertama kalian di posisi sebelah kiri mesin jika kalian menghadap rangka tersebut. Atur posisi dan jarak masing-masing dari keempat casing membran kiri dan kanan juga atas dan bawah agar memudahkan kalian dalam menginstalasi pemipaannya. Kemudian kuncilah klem pengikat masing-masing casing membran dengan kuat. Karena ini video ilustrasi maka di sini saya langsung mengikat topi casing membran. Di dunia nyatanya baiknya kalian memasang dahulu level soket di masing-masing lubang air masuk dan keluar topi membran baru kemudian kalian pasang topinya dengan klem pengikat topi membran ke casing membran. Dalam video ilustrasi ini juga saya langsung memasang 3 housing pre-filter 20 inci ke dalam rangka. Di dunia nyatanya kalian cukup pasang topinya saja ya. Jika kalian lihat dari 3 housing pre-filter 20 inci ini ada satu yang transparan. Nah, yang transparan itu adalah housing filter pertama, sebagai monitor kondisi kualitas air baku yang masuk ke dalam mesin. Ingat, saya di sini hanya membuka wawasan kalian mengenai isi dari konsep rakitan mesin RO8000 GPD buatan saya ini. Fokus saya adalah kalian paham dahulu jalurnya dari mana ke mana agar kalian lebih bisa memahami cara kerja mesin ini dari awal sampai akhir. Maka maafkan saya jika kalian lihat ada kekurangan di sana-sini dalam penjelasan saya ini ke depannya. Oke, lanjut ya, kita pasang pipa air masukan di jalur input housing filter 20 inci pertama yang transparan. Di sini saya menggunakan pipa 3/4 inci. Di jalur input air masukan ini kalian jangan lupa memasangkan stop kran kontrol 3/4 agar kalian bisa memutuskan jalur air ketika hendak membuka housing filter 20 inci pertama. Jangan lupa pula memasang T-drat setengah kali 3/4 untuk jalur monitor pressure gauge air masukan. Oke, sekarang kita ke jalur output 3 housing pre-filter 20 inci. Di sini kalian pasang juga satu buah T-drat 3/4 kali setengah inci untuk jalur monitor pressure gauge air masukan ke pompa CDLF2. Lalu kalian pasang stop kran kontrol 3/4 kemudian T3/4. Di jalur T3/4 bagian depan kalian pasang juga T3/4 yang bertujuan membagi lagi jalur air, di mana setiap masing-masing pencabangan itu dipasang stop kran 3/4. Dua jalur ini adalah jalur air masukan untuk dua buah pompa CDLF2. Oke, kita ke jalur pipa sebelah kiri, kita sambungkan jalur pipa ini ke lubang masukan pompa CDLF2 yang pertama. Untuk jalur pipa yang sebelah kanan kita sambungkan juga pipanya ke lubang masukan pompa CDLF yang kedua. Oke, kita selesaikan dulu jalur T3/4 yang belum terpasang. Jalur ini kalian pasang stop kran 3/4 yang nantinya akan digunakan sebagai jalur air obat pencuci membran. Oke, sekarang kita menuju jalur lubang keluaran pompa CDLF2 pertama. Kalian rakit pemipaannya seperti ini. Jangan lupa juga untuk memasang stop kran kontrol 3/4 untuk membuka tutup jalur keluaran pompa CDLF2 pertama. Kita lanjutkan pemipaan jalur keluaran pompa CDLF2 pertama ini. Cabangkan pipa jalur keluaran pompa CDLF2 pertama ini dengan lubang input air masukan casing membran RO pertama. Lalu kalian cabangkan lagi dengan lubang input air masukan casing membran RO yang kedua. Oke, sekarang kita menuju jalur keluaran air pompa CDLF2 kedua. Kalian buat instalasi pemipaannya seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk memasang stop kran 3/4 untuk kontrol buka tutup jalur keluaran air pompa CDLF2 kedua menuju jalur masukan casing membran RO.
Kita lanjutkan pemipaan jalur keluaran pompa CDLF2 kedua ini. Cabangkan pipa jalur keluaran pompa CDLF2 kedua ini dengan lubang input air masukkan casing membran RO keempat. Lalu kalian cabangkan lagi dengan lubang input air masukkan casing membran RO yang ketiga. Dan cabangkan kembali jalur pemipaannya dengan T jalur air masukkan membran kedua. Oke, di sini kita lihat sudah terhubunglah jalur air masukkan keempat membran dengan jalur keluaran air dari kedua pompa CDLF2 pertama dan kedua. Oke, sekarang kita mulai pasang level soket drat luar setengah inci beserta elbow keluarannya di jalur air bersih topi membran casing membran keempat dan ketiga, dan lanjut hal yang sama kepada topi casing membran kedua dan pertama. Kemudian hubungkanlah jalur pipa air bersih keempat membran casing membran tadi dengan pencabang T seperti yang kalian lihat pada video. Oke kawan, pemasangan pemipaan di jalur air masukkan dan keluaran keempat casing membran di bagian bawah sudah selesai, begitu pula jalur keluaran dari kedua pompa CDLF2 juga sudah terkoneksi dengan keempat jalur air masukkan casing membran RO. Sekarang kita masuk kepada perakitan pemipaan jalur air masukkan dan keluaran keempat casing membran di bagian atas. Pertama-tama kalian pasanglah soket drat 3/4 inci berikut pipa di masing-masing lubang keluaran air limbah pada masing-masing topi membran casing membran pertama, kedua, ketiga, dan keempat seperti pada video ini. Kemudian pasanglah masing-masing ujung pipa tadi dengan elbow, lalu kita fokus kedua casing membran 1 dan 2 dekat dengan pompa CDLF2 pertama. Pasanglah watermur dan elbow kemudian stop kran kontrol di masing-masing pipa keluaran air limbah casing membran 1 dan 2 seperti gambar di video ini. Khusus untuk jalur pipa air limbah kesin membran pertama dipasang T-drat yang sudah disambung level drat setengah inci kali selang 1/4 untuk pressure gauge tekanan membran 1 dan 2. Kemudian dua jalur tadi digabung dengan T3/4. Kemudian dari ujung T3/4 tadi jalur air limbah membran pertama dan kedua diarahkan menuju panel monitor flow air pompa CDLF2 pertama di sebelah kiri. Di panel monitor yang terbuat dari akrilik polos ini kalian pasang flow meter air kotor 10 GPM 2 buah, pressure gauge tekanan membran di bagian atas, pressure gauge tekanan air masuk di bagian bawah, kemudian stop kran pengaturan tekanan membran di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita lanjutkan pemasangan jalur pipa air limbah casing membran pertama dan kedua. Kita sambung pemipaannya agar terhubung dengan stop kran pengatur tekanan membran dan dilanjutkan dengan dihubungkan dengan input flow meter air limbah yang berada di posisi sebelah kanan. Baik, sekarang kita kembali kedua topi membran casing membran pertama dan kedua, di lubang keluaran air bersih masing-masing topi membran kita pasangkan soket drat luar setengah inci kemudian dilanjut dengan elbow setengah inci seperti kalian lihat pada gambar video. Kemudian kalian pasang setelah elbow watermur setengah inci, kemudian elbow setengah inci dan stop kran kontrol setengah inci di masing-masing jalur air bersih dua topi membran tersebut, lalu kalian hubungkan kedua jalur pipa air bersih tersebut dengan T. Kemudian kalian lanjutkan pemipaannya agar terhubung dengan input flow meter air hasil membran pertama dan kedua di sebelah kiri dari panel monitor. Setelah itu kalian pasang dan hubungkanlah juga level drat air masukkan ke level pressure gauge air masukkan menggunakan selang RO 1/4. Kemudian kalian lakukan juga hal sama kepada level drat monitor tekanan membran pertama dan kedua ke level drat pressure gauge tekanan membran menggunakan selang 1/4. Oke, sekarang pemipaan casing membran pertama dan kedua sudah selesai dipasang dan dihubungkan ke panel monitor membran pertama dan kedua dan pompa CDLF2 pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan merakit pemipaan topi membran pertama dan kedua bagian atas agar terhubung dengan panel monitor flow meter sebelah kanan. Sekarang kita lanjutkan dahulu pemipaan untuk jalur air bersih membran ketiga dan keempat. Kalian rakit jalur air bersih membran ketiga dan keempat dengan watermur dan stop kran kontrol lalu kalian hubungkan kedua jalur tersebut menggunakan T agar terhubung jalur air bersih membran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitu juga untuk jalur air limbah casing membran ketiga dan keempat kita sambungkan dengan watermur elbow dan stop kran kontrol kemudian sambungkan kedua jalur air limbah itu menggunakan T agar terhubung semua jalur air limbah membran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita menuju panel monitor air kedua sebelah kanan, kalian pasanglah flow meter 10 GPM air limbah di sebelah kiri, kemudian flow meter 10 GPM air bersih di sebelah kanan. Kemudian pasanglah pressure gauge tekanan membran di sebelah atas, dan pressure gauge tekanan air masuk di bagian bawahnya. Lalu terakhir kalian pasanglah stop kran pengatur tekanan membran di bagian bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan pemipaannya, pasanglah jalur pemipaan air limbah membran ketiga dan keempat lalu hubungkan dengan stop kran pengatur tekanan membran, lalu hubungkan ke input masukkan flow meter air limbah.
Kemudian kita lanjutkan dengan melanjutkan pemipaan air bersih membran ketiga dan keempat agar terhubung dengan input masukan flow meter air bersih. Kemudian pasanglah juga level drat air masukan ke level pressure gauge air masukan menggunakan selang RO1/4. Kemudian kalian lakukan juga hal sama kepada level drat monitor tekanan membran ketiga dan keempat ke level drat pressure gauge tekanan membran menggunakan selang 1/4. Oke, sekarang kita fokus kepada keluaran dari 4 flow meter. Kita akan gabung dan kelompokkan jalur air bersih dan air limbah kedua grup membran pompa CDLF2 pertama dan grup membran pompa CDLF2 pompa kedua. Seperti yang kalian lihat pada gambar video. Baik, sekarang kita fokus ke bagian depan dari panel monitor mesin RO8000 GPD. Kalian lihat ini adalah bentuk tampilan depan panel kontrol listrik. Panel kontrol listrik ini berukuran dimensi panjang kali lebar kali tinggi 30 cm kali 40 cm kali 20 cm. Di panel kontrol ini didudukan ampere meter untuk mengukur daya listrik yang digunakan. Kemudian dipasang juga voltmeter untuk mengukur tegangan listrik yang masuk. Lalu dipasang pula saklar emergency switch dan 6 buah lampu indikator panel. Kemudian dipasang juga satu buah microcontroller ROC 2015 sebagai otak pemrograman sistem kerja operasional mesin RO seperti mengontrol air masuk, mengontrol tekanan membran, mendeteksi air di tangki air baku, mendeteksi air hasil di penampungan air bersih, mematikan pompa kalau air baku kosong, mematikan pompa kalau membran dalam keadaan tekanan tinggi, membilas membran ketika pertama kali menyala dan ketika akan mematikan mesin. Semua simulasi yang saya sebutkan di atas dikontrol oleh microcontroller ini. Nah, kalau ini adalah TDS monitor yang mengukur berapa total padatan terlarut pada air hasil dan juga berapa kandungan daya hantar listrik atau conductivity airnya dalam bentuk angka digital. Kemudian dipasangkan juga di penutup panel kontrol ini saklar selektor switch yang mengatur untuk bisa menghidupkan secara manual pompa CDLF2 pertama atau kedua. Sedangkan saklar selektor switch kedua berfungsi mengatur hidup matikan pompa pembantu atau pompa pencuci membran. Baik, sekarang kita lanjutkan pemipaan di air masuk ke mesin RO. Kita mulai dari pipa air masukan ketiga housing pre-filter. Tapi sebelumnya masih kita bahas dahulu sebuah rangka di belakang mesin RO ini. Ini adalah rangka stainless untuk mendudukan pompa pembantu, joki, dan pompa pencucian membran, housing pre-filter 20 inci khusus pencucian membran, juga tempat kedudukan tangki penyimpanan chemical atau larutan obat pencuci membran. Oke, sekarang kita lanjutkan instalasi pemipaannya. Pipa dari input masukan 3 housing pre-filter 20 inci mesin RO8000 GPD kita sambungkan ke output keluaran pompa pembantu atau pompa joki. Lalu input masukan pompa pembantu atau pompa joki kita hubungkan dengan tangki bahan baku air RO. Baik, sekarang kita menuju tangki penyimpanan larutan pencuci membran. Dari keluaran tangki pencuci membran kita sambungkan pipa menuju input air masukan pompa khusus pencuci membran. Lalu dari keluaran pompa pencuci membran kita sambungkan pipa instalasi menuju input air masukan 2 housing filter 20 inci. Guna 2 housing filter 20 inci ini adalah sebagai penyaring kotoran yang tertangkap ketika proses sirkulasi pencucian membran bekerja. Lalu keluaran dari output housing filter 20 inci pencuci membran ini kita sambungkan pemipaannya menuju pipa khusus pencucian membran menuju mesin RO8000 GPD. Baik, sekarang kita lanjutkan pada instalasi berikutnya. Ini adalah tangki penampungan khusus air limbah RO dan satu lagi adalah tangki penampungan air hasil dari mesin RO8000 GPD. Baik, mari kita selesaikan instalasi pemipaan kita. Kita sambungkan pipa jalur air limbah dari pipa jalur air bersih dari mesin RO8000 GPD ini. Untuk jalur air hasil mesin RO8000 GPD sebelum kita masukkan ke tangki penampungan hasil RO kita cabangkan dahulu jalur tersebut ke tangki penyimpanan larutan obat pencuci membran dan masing-masing jalur kita pasangkan stop kran kontrol. Begitu juga di pipa jalur air limbah mesin RO yang mau dikirim ke tangki penampungan air limbah RO kita cabangkan juga menggunakan T ke tangki penyimpanan larutan obat pencuci membran dan masing jalur pencabannya kita berikan stop kran kontrol juga. Baru setelah itu kita lanjutkan lagi menyambung pipa instalasi air hasil mesin RO8000 GPD ke tangki penampungan air hasil RO. Dan untuk jalur limbah RO kita sambung juga ke tangki penampungan air hasil limbah 8000 GPD untuk dimanfaatkan kebutuhan pencucian yang membutuhkan air bersih. Baik, maka sekarang kita sama-sama melihat semua instalasi pemipaan mesin RO8000 GPD ini semuanya sudah selesai diinstalasikan. Mari kita lihat dan pelajari fungsi-fungsi stop kran yang kita pasang tadi di setiap jalur pemipaan dan bagaimana memposisikannya ketika mesin dalam keadaan berjalan.
Oke, langsung saja kita ke bagian depan mesin RO. Di bagian bawah mesin RO kalian akan menemukan ada 4 buah stop kran di sini. Bagaimanakah memposisikan stop kran itu di berbagai kondisi? Di 3 stop kran ini kalian bisa lihatkan apa fungsi-fungsinya. Di mesin RO ini kita bisa menyettle pompa CDLF2 mana yang mau kita nyalakan. Pompa pertama, kedua, ataukah kedua-duanya, bisa. Jika kalian lihat stop kran kontrol air pencucian membran ini, kita harus menutupnya ketika mesin RO 8000 GPD ini sedang beroperasi, dan kita membukanya saat akan menjalankan proses sirkulasi obat pencucian membran ke semua jalur pemipaan mesin RO 8000 GPD ini. Di sini kita juga paham berarti kita bisa mencuci membran di blok pompa CDLF2 pertama atau kedua atau bisa mencuci kedua-duanya. Sehingga mesin RO kita bisa lebih fleksibel. Oke, jika kita telusuri jalur pipa pencucian membran ini, dia langsung mengarah ke dua housing filter 20 inci ini sebagai filter penyaring kotoran yang terlarut ketika proses pencucian membran. Sehingga obat pencucian membran terjaga dari kotoran dan aman ketika dikirim kembali dalam proses pencucian. Kita lihat juga pompa joki atau pompa pembantu di sini bekerja sendiri dan tidak digabung dengan pompa pencucian membran sehingga kapan saja kita bisa langsung mendapatkan air bersih untuk membilas membran yang penuh dengan larutan kimia pembersih membran. Begitu pula untuk tangki tempat obat pencucian membran, telah kita sediakan khusus sehingga memudahkan kita kapan saja untuk mencuci membran di mesin 8000 GPD ini, tanpa kita merasa tidak nyaman ketika harus memasukkan obat terlebih dahulu ketika hendak mencuci membran. Pompa pencuci membran di sini kita juga menggunakan jenis pompa yang sama dengan pompa pembantu atau pompa joki agar kestabilan laju air sama dengan pompa pendorong sehingga pensirkulasian membran dapat tetap dipertahankan kecepatannya. Lagi pula di sini kita mendorong 4 membran sekaligus jadi kita membutuhkan tenaga pompa pencucian yang besar. Baik, bagi kalian yang masih kurang paham kenapa di jalur air limbah dan air hasil RO harus dicabangkan ke tangki tempat penyimpanan obat pencucian membran dan diberikan stop kran, adalah begini penjelasannya. Ketika kita dalam proses pencucian membran, maka air limbah dan air bersih wajib masuk ke dalam tangki penyimpanan obat pencucian membran karena ketika proses sirkulasi kita mau obat yang keluar bersama kotoran baik dari jalur air bersih maupun jalur air limbah kembali ke dalam tangki penyimpanan obat agar bisa diproses kembali dan jangan sampai mengkontaminasi tangki penyimpanan air bersih dan tangki penyimpanan air kotor. Begitu juga ketika proses simulasi pembilasan membran pasca selesainya proses pencucian membran, air limbah dan air hasilnya harus benar-benar 0% tanpa obat kimia lagi sebelum dikirim ke tangki penyimpanan dengan cara mengukur masing-masing jalur airnya dengan menggunakan TDS meter dan pH meter. Sehingga air di masing-masing tangki penyimpanan air hasil RO dan hasil limbahnya tetap terjamin kehigienisannya dan aman dari terkontaminasi obat pencucian membran. Oke kawan, bagaimana kalian sudah paham kan step by step cara merakit mesin RO 8000 GPD ini? Kesimpulan dari penjelasan kita tadi dapat kita tarik kesimpulan yaitu: pertama, mesin RO 8000 GPD ini terdiri dari dua blok mesin RO 4000 GPD di mana dua membran 2000 GPD didorong satu pompa CDLF2. Kedua, mesin RO 8000 GPD ini bisa juga menjalankan 8000 GPD sekaligus hanya dengan menggunakan satu pompa CDLF2 saja, mau pompa CDLF pertama ataupun kedua. Ketiga, mesin RO 8000 GPD ini juga mencuci membran 2 atau 4 membran sekaligus. Dan kesimpulan yang keempat, mesin RO 8000 GPD ini juga bisa diatur dan dicek membran-membran mana saja yang mau digunakan dan dicek membran-membran mana yang kualitasnya masih baik dan buruk dengan adanya pengaturan stop kran di masing-masing jalur pemipaan air masuk dan keluar di casing membran RO-nya. Dan kesimpulan yang kelima, mesin RO ini juga bisa menjalankan proses pencucian membran secara terpisah dan kapan saja bisa dibilas dengan air bersih tanpa mesti gonta-ganti pompa. Dengan adanya microcontroller ROC 2015, dan dengan mengkombinasikan atau merubah beberapa stop kran menjadi solenoid valve maka bisa dilakukan proses pencucian membran secara otomatis kapan saja baik ketika pertama kali menyala atau ketika akan berhenti bekerja. Tapi tentu saja diperlukan modifikasi pada panel kontrol listriknya. Oh ya, untuk pembahasan panel listriknya kita akan membahasnya di sesi berikutnya ya teman-teman. Bagi kalian yang suka video ini silahkan like dan yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dahulu. Bagi yang ingin bertanya silahkan kalian tulis pertanyaan, saran dan komentar kalian di kolom komentar dan bagi yang merasa video ini bermanfaat silahkan kalian share video ini kepada kawan dan teman-teman kalian. Terima kasih banyak atas segala perhatian kalian semua.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kalian semua dan semoga kalian sukses mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dan semoga perkembangan teknologi dunia air bersih di negara kita ini semakin maju dan meluas ke seluruh penjuru negeri yang kita sayangi ini. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.